Bensu, Siosen, dan para kucingnya saya hormati. Selamat pagi dan terimalah salam iman kita. We Tertung Yesus. Sampai. Maaf, saya masih duduk. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita waktu dan kesehatan sehingga kita dapat datang di lidah kebaktian suci ini untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang telah diwahyukan kepada para nabi dan telah disebarluaskan oleh nabi kita, yaitu Nabi Yunus. Dan beberapa 2 minggu lagi tepatnya adalah hari wafat dari Nabi. Maka pagi ini saya akan membahas tentang perjalanan hidup Nabi di hari tuanya, khusus di hari tuanya sebelum beliau wafat. Seperti yang kita ketahui, Nabi wafat pada tanggal 18 bulan 2 Imlek, yaitu tahun 479 sebelum Masehi, dalam usia yang cukup tua, yaitu 72 tahun, di negeri asalnya setelah berkelana ke beberapa negara. Jadi beliau kembali ke negara itu karena beliau merasa bahwa sudah waktunya beliau kembali. Dan selain itu beliau sudah dijemput oleh muridnya yang bernama Ranju dan beberapa menteri dari kerajaan. Jadi sesuai dengan tata tertib atau tata kesopanan, jadi seseorang yang diundang itu harus ada tata krama. Maka Pangeran di negeri itu juga memakai tata krama tersebut, yaitu beliau mengutus Ranju dan beberapa petinggi negara untuk menjemput Nabi. Dalam kehidupan Nabi, menurut catatan-catatan yang ada, sebetulnya beliau itu kurang sukses di dalam penghidupannya, karena cita-cita beliau itu sebetulnya adalah menjadi seorang birokrat. Jadi cita-cita Nabi dari kecil itu adalah menjadi seorang menteri, atau dalam sekarang kalau disebut ASN ya, ASN itu jadi pegawai negeri, asisten sipil negara, aparatur sipil negara ya. Karena beliau beranggapan dengan dia menjabat sebagai pejabat negara, beliau bisa menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menolong kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Tetapi kenyataannya sampai detik hari ini dunia juga masih belum ada keadilan, belum ada ketentraman. Jadi jangan kita berpaling dulu Nabi gagal, tapi setelah kelahiran Nabi, kewafatan Nabi, dan juga muncul nabi-nabi yang lain, dunia tetap masih kacau. Dan yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan adalah perang di Ukraina, yang kalau salah sedikit ngebom reaktor nuklir Ukraina dibom oleh Rusia, dunia akan seperti neraka di sekitar Ukraina, karena reaktor nuklir di sana adalah untuk pembangkit tenaga listrik di Eropa dan di Ukraina sendiri. Jadi belum ada ketentraman di dunia ini. Maka itu kita sebagai
orang yang mempelajari ajaran Nabi, kita harus tahu apa yang menjadi cita-cita Nabi, apa yang telah dijalankan oleh Nabi, dan apa yang tidak bisa dilaksanakan di dalam kehidupan di dunia ini. Ajaran Nabi adalah diwariskan dari raja-raja terdahulu yang telah ada catatannya, yaitu mulai dari Raja Yao atau Yao Sun sampai ke Nabi Jukongka. Jadi dari Yao Sun, I Agung, Cendang, terus sampai Raja Wen, Raja Wu, anaknya Raja Wen, yaitu yang keempat adalah Jukongka. Itu adalah yang membukukan ajaran-ajaran Nabi, dan Nabi telah mewarisi itu untuk diajarkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan Nabi dan kehidupan Nabi. Di dalam raja-raja suci yang mendapat wahyu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di antaranya adalah Raja Ki Agung. Itu beliau dibantu oleh Nabi Kuyao dan Nabi Ik. Itu yang mencetuskan kata-kata Wei Te Tung Bien. Jadi Wei Te Tung Bien itu adalah kata-kata atau kalimat yang ribuan tahun telah ada sebelum Nabi Kongju. Lalu kata-kata Xian Yu itu jawabannya itu adalah diajarkan oleh Nabi Iin pada zaman Raja Cendang atau Singdong. Ada Singdong ke Raja Mun itu 500 tahun. Dari Mun, Raja Mun sampai Nabi itu 500 tahun. Jadi Xian Yu itu umurnya dari Nabi itu sudah 1000 tahun. Kalau sekarang Nabi ini kita memperingati 2571, jadi kita sudah 3700 tahun. Itu adalah Xian Yu. Wei Te Tung Bien yang lebih tua. Jadi jangan kita kalau ketemu Wei Te Tung Bien, Xian Yu cuma nurut saja. Kita harus mengerti apa yang menjadi makna dari Wei Te Tung Bien, apa yang menjadi makna dari Xian Yu, dan apa yang sejarahnya bagaimana, supaya kita bisa meresapi dalam mengucapkan itu, sehingga semua ini bermakna untuk hidup kita. Dan tadi telah dibacakan oleh pembawa acara bahwa ajaran Nabi, ajaran kuno atau ajaran yang baik dari seorang yang berkedudukan tinggi dalam 5 generasi, 5 turunan sudah akan hilang atau terputus. Yang diartikan 5 keturunan ini bisa disebut 5 dekade atau 50 tahun, atau bisa dianggap satu keturunan itu umur orang itu antara 70 tahun. Dianggap 70 tahun. Berarti kalau 5 sudah 350 tahun. Yang kebaca tiap 400 tahun sudah akan habis. Kalau kita membaca filsafat-filsafat, ajaran-ajaran dari orang-orang Yunani, orang-orang dari Eropa, semuanya sudah hampir lenyap, kecuali ajaran-ajaran daripada Nabi yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diwahyukan oleh Tuhan untuk kedamaian dunia. Tetapi ajaran Nabi seperti yang telah saya katakan tadi, berapa ribu tahun, 3000 tahun, masih sampai sekarang relevan, masih dianut orang, masih bisa menjawab tantangan
kehidupan di dunia ini. Apa yang menjadi problem di dunia itu kita bisa melihat dari kitab sesu ini untuk kita mengambil jalan keluar. Mengapa ajaran ini masih sampai relevan sampai hari ini? Karena ajaran ini adalah diwahyukan oleh Tuhan melalui beberapa nabi kuno. Selain itu, nabi juga mempraktekkan dalam kehidupannya, sudah dipraktekkan sebagai pegangan hidup untuk beliau waktu memegang pemerintahan. Jadi waktu umur 50 tahun beliau mendapat tugas atau kepercayaan dari raja di negeri Lutingtong. Beliau menjabat sebagai menteri mulai dari rendah sampai menteri kehakiman. Beliau menjalankan ajaran-ajaran. Selain itu, waktu beliau berkelana dari satu negara ke negara lain, beliau juga pernah menjabat di negara B 2 kali sebagai pejabat negara, dan di negara C atau kalau pokoknya negara Tan, Tan itu sekali. Jadi total beliau sudah 14 tahun sebagai birokrat. Jadi di negeri itu 5 tahun waktu beliau berkelana, beliau beberapa tahun menjabat di negeri-negeri yang beliau rasa raja atau raja muda di negara itu bisa atau ada kemampuan untuk menerima ajarannya dan menjalankan pemerintah. Tetapi di tengah jalan banyak sekali orang-orang atau bawahan-bawahan yang iri dengan Nabi dan menjadikan menggosok-gosok dengan isu yang kurang baik pada raja yang memerintah, sehingga Nabi juga tidak merasa nyaman di dalam pemerintah, sehingga beliau beranggapan lebih lama saya perintah juga tidak ada hasilnya. Maka beliau berkelana lagi ke negara lain untuk mencari raja-raja yang mau menerima nasihatnya dan mau menerapkan ajaran-ajaran beliau. Itu adalah mengapa ajarannya sampai sekarang masih relevan. Lalu kita harus tanya, apa saja ajaran Nabi? Mengapa sampai hingga sekarang masih relevan? Ajaran Nabi ada 6 macam dalam kurikulum yang disebut dengan UI atau 6 seni ajaran. Jadi ajarannya ada 6 karena ini kuno tadi, kuno ya, UI ya, 6 ajaran kuno yang seni. Itu meliputi pertama ada mengenai li atau le, yaitu sopan santun, kesusilaan, ibadah. Li. Yang kedua adalah ye atau gak dalam bahasa Koreanya, yaitu musik. Yang ketiga se atau dalam Koreanya sya, itu memanah. Sebab zaman dulu memanah itu penting untuk membela diri, untuk berburu dan berperang. Lalu i atau gi itu mengendarai kereta. Zaman dulu belum ada mengendarai kuda, belum ada. Sopan santunnya zaman dulu itu raja atau menteri itu naik kereta yang ditarik oleh kuda. Mengendarai kuda itu baru dinasti Mongol baru ada.
yaitu Puji Miskan menyerbu ke selatan itu dengan istilahnya, kalau sekarang istilahnya deskripsi perang Irak, itu dengan mengendarai kuda, bukan kereta. Kalau kereta itu caranya, coba kita kalau dulu naik andong, kalau mungkin yang sudah keluar kami sih ingat ya, kalau naik andong dari Solo ke Kartasura aja sudah hampir 1 jam. Itu baru, belum nanti kalau kita kemana lebih lama lagi. Lalu yang kelima adalah Su itu ada sastra atau tulis menulis. Dan yang keenam adalah Su, tulisannya lain ya sama Su itu lagi, yaitu berhitung. Mengapa relevan ajaran 6 ajaran? Nomor 1 dan nomor 2, sopan santun dan musik, perilaku atau kesopanan, itu adalah mengajar tentang emosi manusia. Dan ilmu sekarang itu disebut dengan emotional quotient. Jadi mengolah emosi. Ajarannya pertama dan kedua adalah mengolah emosi. Jadi orang itu harus bisa mengendalikan tata-krama. Itu adalah emotional quotient. Lalu ketiga dan keempat itu adalah memanah dan mengendari kereta. Itu adalah untuk melatih fisik. Jadi orang bisa berhasil kalau badannya sehat, fisiknya sehat. Dan ada istilah, bukan ada badan yang sehat, di situ ada jiwa yang sehat. Kalau jiwanya sehat, badannya loyo, nggak bisa jalan. Lalu yang kelima dan keenam itu adalah ajaran tentang mengolah otak, membaca dan berhitung, pernah mengolah otak, kecerdasan yang sekarang terkenal dengan IQ, Intelligence Quotient. Jadi ilmu sekarang yang kita pelajari itu sudah ada di berapa ribu tahun yang lalu oleh kami, sudah diajarkan. Maka kalau kita isi teka-teki silang, wah ini otak ya, ini bagaimana atau sekak, belajar sekak, ini otak-atik otaknya pelajaran, wah ini ajaran dari Nabi. Jadi saya ulang lagi, ajaran dari Nabi selain masih berlaku sampai sekarang, juga sudah diterapkan di negara-negara yang beliau tadi saya sebutkan tadi. Di negeri dulu sebelum beliau berkelana, beliau sudah menjabat sebagai menteri kehakiman. Lalu pada bulan hari Tangcik beliau meninggalkan karena raja mengabaikan nasihatnya beliau, dan juga beliau juga mengabaikan pemerintah karena menerima penari-penari dari negara C, sehingga dia lupa dengan pekerjaannya, yaitu harus membereskan negara. Beliau lebih senang melihat tari-menari dari penari-penari negeri C. Ini adalah suatu isu untuk mengalihkan perhatian raja supaya tidak memerintah dengan baik, tapi lebih condong untuk berpunya-punya. Dan Nabi juga sudah mengingatkan, maka setelah tidak bisa diingatkan, beliau mengambil keputusan untuk meletakkan jabatan. Dan waktu beliau meninggalkan negeri ini, beliau jalannya lambat. Dia mengharap Raja Lu untuk sadar dan memanggil kembali dia. Tetapi ternyata Raja Lu
mungkin mau seperti itu tidak menghiraukan, ya mau pergi biar pergi. Jadi beliau lalu menetapkan hati untuk berkeliling. Di dalam catatan saya, walaupun ini kurang konkret, beliau mengembara pada di negeri Song, negeri Cai, negeri Siap, negeri Wei, negeri Chen, negeri Guang atau Gong, lalu negeri Zhou. Ini yang ada 7 negara ini yang tidak ada catatan yang bisa saya dapat. Tapi kalau menurut beberapa catatan, lebih dari 10 negara beliau berkelana. Dan beliau di dalam berkelana, waktu dia mendapat jabatan, itu dia menggunakan prinsip yang disebut dengan Rencen Te, yaitu pemerintahan yang penuh kasih dan kekuasaan yang bermoral. Jadi ajaran Nabi sudah diterapkan dalam pemerintahan yang beliau laksanakan. Banyak nasihat yang telah dijalankan, tetapi juga banyak yang diabaikan, sehingga beliau merasa bahwa apa yang telah dia laksanakan sebagai boktok atau genta rohani dari Tuhan Yang Maha Kuasa telah beliau jalankan, tetapi hasilnya kurang memadai menurut beliau. Setelah di hari tua, karena istrinya meninggal pada tahun 485 sebelum Masehi, lalu anak lakinya beliau, putra lakinya Wu juga meninggal, murid terpandainya Gandian juga meninggal, dan juga Culu, murid yang gagah berani, juga meninggal. Maka beliau menjadi apatis, jadi melongso ya. Mengapa? Beliau sudah menjalankan perintah Tuhan, sudah melakukan kegiatan di jalan yang benar, tetapi Tuhan masih tidak menerima dan masih memberi cobaan-cobaan yang sangat berat. Maka di hari tuanya, pada usia 68 tahun, beliau kembali ke negeri. Seperti yang saya tadi katakan, beliau dijemput oleh muridnya Danju. Danju itu adalah murid Nabi. Beliau bisa menjaga atau melindungi negara Lu dari serangan negara C. Lalu oleh bangsawan yang berkuasa di sana, yaitu bangsawan Ji, keluarga Ji, dia ditanya, mengapa kamu banyak bisa menghalau tentara musuh dengan baik? Beliau mengatakan, saya ini belajar segala ilmu ini dari Nabi Gong, dari Gong. Maka bangsawan Ji menghadap pada Pangeran Ai, daripada orang pandai ini dipakai oleh negara lain, mengapa tidak dipanggil kembali ke negara kita untuk bisa mendidik rakyat kita menjadi pintar? Maka Pangeran Ai setuju dan menjemput kembali Nabi. Dan sayangnya Pangeran Ai sangat menghormat pada Nabi, cuma tidak menjalankan nasihat-nasihat dari Nabi. Ya, kita tidak tahu, atau Pangeran Ai tidak tidak bisa menjalankan ajaran Nabi, atau mungkin ada pejabat-pejabat lain yang tidak senang dengan Nabi, sehingga nasihat-nasihat Nabi
jika disingkirkan. Maka setelah terbunuhnya binatang kili, Nabi merasa bahwa waktunya telah hampir tiba. Beliau cepat-cepat menyelesaikan buku-buku yang diedit, yaitu buku-buku dari ajaran kuno seperti Searching. Itu sebetulnya syairnya ada 3.000 lebih, disaring oleh Nabi hanya 300-an hingga 300. Di kategorikan ini yang pakai ini yang untuk syair percintaan, ini yang syair kepahlawanan, ini yang syair untuk pemujaan, ada sembayangan leluhur, sembayang arwah lain, semua dibagi. Jadi Nabi selain menyeleksi juga mengelompokkan syair-syair itu menjadi beberapa kelompok. Dan yang terutama, Nabi juga memberi sayap atau keterangan pada kitab Injil, sehingga kita lebih baik, lebih mudah untuk membaca atau menafsirkan apa yang menjadi rahasia dari kitab Injil. Sebab kitab Injil itu adalah sumber dari ajaran Injil. Maka Nabi selama hidupnya itu mencatat istilahnya apa ya, kehormatan ya, mendapat istilah kehormatan, yaitu Kwan Setiau, guru ribuan tahun yang mewakili guru teladan berlaksa tahun. Guru teladan berlaksa tahun itu adalah ajaran dari gelar kehormatan daripada Nabi. Dan ajaran Nabi adalah sangat demokratis. Jadi beliau tidak memberi arahan yang ini harus dijalankan, ini yang tidak, ini dilarang. Beliau hanya memberikan pokok-pokok dasar. Contohnya di dalam bersembahyang, beliau hanya beri contoh ya, sembahyang sesajiannya ikan. Beliau tidak menetapkan harus ikan ini. Jadi kalau di pinggir pantai, di pesisir daerah yang ikan lautnya gampang, pakai ikan laut. Tetapi kalau di daratan yang jauh dari laut, boleh pakai ikan tawar. Begitu juga untuk buah-buahan, disesuaikan dengan musim. Jadi beliau tidak menentukan apa yang menjadi barang yang akan disajikan ini. Ini kita bisa lihat di halaman 662. Jadi ini saya bacakan. Gongsu mulai dengan menentukan alat-alat persembahyangan, tetapi tidak menetapkan bahwa tiap-tiap tempat sajian harus hanya diisi barang sajian tertentu yang suka didapatkan. Jadi tidak kukuh dengan harus apa yang harus disajikan. Beliau juga tidak kukuh karena beliau berusaha melakukan tindakan pertama dahulu dengan harapan
tindakan pertama itu dapat berlaku. Kalau tidak dapat berlaku, barulah pergi. Inilah sebabnya beliau tidak pernah tetap memaju suatu jabatan lebih dari 3 tahun. Jadi kalau beliau bisa melaksanakan, atau orang rajanya mau melaksanakan ajarannya, beliau melaksanakan. Tapi kalau tidak mau, beliau juga tidak memaksakan kehendaknya. Itu adalah ajaran Nabi yang tidak memaksakan kehendak. Maka di dalam memberi ajaran pada murid-murid beliau, dia juga mengatakan bila bermanfaat untuk rakyat banyak, boleh diterima jabatan tersebut. Tetapi kalau tidak dapat dijalankan dengan kebenaran, boleh dilepas. Jadi jangan hanya menerima gaji buta saja. Dan yang terakhir saya mengatakan, saya membaca WA dari grupnya filsafat, kumpulan filsafat Timur. Itu ajaran Nabi juga ditulis atau dipelajari di filsafat Indonesia dan filsafat dunia. Orang dari saya membaca YouTube itu dari grup TikTok, yaitu ajaran tentang Nabi, mengambil 6 contoh. Jadi satu adalah cermin, yaitu menegakkan atau membenarkan nama. Ini terdapat dalam kitab Yundi jilid 13 pasal yang ketiga. Kita coba baca supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan cermin. Halaman 238. Culo bertanya, kalau Pangeran W mengangkat guru dalam pemerintahannya, apakah yang akan guru lakukan terlebih dahulu? Nabi bersabda, akan kubenarkan terlebih dahulu nama-nama. Jadi membenarkan nama-nama. Culo berkata, mengapakah demikian? Jawaban guru jauh dari persoalan. Mengapa perlu terlebih dahulu membenarkan nama-nama? Nabi mengatakan, oh sungguh kasar engkau. Seorang pun bila belum memahami sesuatu, tidak lekas-lekas mengeluarkan pendapat. Bila mana nama-nama tidak benar, maka pembicaraan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Maka segala urusan tidak dapat dilakukan dengan baik. Bila pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik, kesusilaan dan musik tidak dapat berkembang. Bila kesusilaan dan musik tidak dapat berkembang, hukum pun tidak dapat dilakukan dengan tepat. Bila hukum tidak dapat dilakukan dengan tepat, maka rakyat akan merasa tiada tempat untuk menaruh kaki dan tangannya. Jadi Nabi mengutamakan pembenaran nama. Ini adalah waktu zaman Keju. Banyak sekali raja-raja atau aparat, ada tingkatnya. Itu kekuasaan, umpamanya wali kota, camat, terus lurah, itu bagaimana? Tidak boleh saling bertentangan. Tapi zaman dulu camat ngurusi kerjaannya lurah, jadi itu tidak boleh. Semua sudah ada bagian-bagian sendiri. Camat hanya bisa memperingatkan lurah, kamu kurang begini, perbaiki. Jadi jangan sampai nanti camat ngurusi kerjaannya lurah ngurusi kerjaannya bupati, saling bertabrakan, tidak ada sinkronisasi.
Ini tidak bertentangan dengan ajaran daripada Lungi jilid 12 pasal yang ke-11, yaitu tentang ajaran tentang Chongchen, yaitu tengah dan benar, yaitu ajaran tentang Jinjin, Jinzhen, Fuhu, Zeze. Jadi pemimpin hendaknya sebagai pemimpin, pembantu hendaknya sebagai pembantu, ayah sebagai ayah, dan anak sebagai anak. Jangan sampai pemimpin tidak bertindak sebagai pemimpin. Jangan sampai pembantu bertindak sebagai pemimpin. Dunia akan kacau. Lalu yang kedua, di dalam falsafat timur yang diungkapkan itu ada tentang kebenaran atau I. Yang ketiga adalah tentang cinta kasih atau Rin. Kelima adalah Li. Li itu ritual, ibadah, sopan santun dan sebagainya. Li itu sangat luas sekali. Yang kelima adalah Sin atau dapat dipercaya. Jadi seseorang itu harus dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya, maka dia tidak akan bisa hidup di dunia. Karena seseorang yang tidak dapat dipercaya, dia tidak akan punya teman, dia tidak bisa mencari pekerjaan, dan pemerintahan yang tidak dapat dipercaya, dia juga tidak akan mendapat mandat dari rakyat. Yang keenam adalah gambling atau takdir. Jadi segala sesuatu itu adalah takdir. Jadi kalau kita mendapat musibah, bagaimana kita harus mengevaluasi diri, apa kesalahan kita, apa tindakan kita, mengapa sampai kita mendapat suatu musibah. Kalau kita telah berbuat sebaik-baiknya atau dengan betul, tapi masih dapat musibah, umpamanya mendapat suatu penyakit, walaupun kita telah menjaga makan, kita telah berolahraga, kita telah melakukan penjagaan kesehatan antara lain dengan makan yang baik, istirahat yang benar, juga bisa mengalah atau tidak ngongso, ya istilahnya, tidak terlalu ngoyo dalam bekerja, bisa menguasai nafsu, tapi mengapa masih mendapat sakit? Karena katanya orang itu sakit itu dari pikiran, dari hati kita. Jadi kita bagaimana? Tapi kalau kita sudah bisa menjaga segala yang kita lakukan ini telah benar menurut kita, dan kita analisa dengan baik juga benar, tapi masih dapat musibah, maka itu adalah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka sebagai penutup, saya ingin mengatakan, sebab kalau nanti 2 minggu lagi pasti ada nyanyian bila gunung Daesan runtuhlah, balok-balok patah, dan ajaran Nabi akan punah. Tapi saya akan mengatakan bahwa balok-balok tidak patah, gunung Daesan tidak runtuh, dan ajaran Nabi tidak pernah punah hingga sekarang. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Rasul Bingcu pada halaman terakhir, kalimat terakhir dari kitab ini tidak akan terbukti. Saya bacakan kata-kata terakhir dari Bingcu. Dari Gongsu sampai sekarang baru kira-kira 100 tahun. Kalau dilihat jarak waktu Nabi meninggalkan kita belum terlalu jauh, dan kediaman Nabi sudah dekat saja, bahkan sangat dekat, karena Bingcu juga kelahiran dari negeri Lu, sama-sama negeri. Mengapa tiada yang meneruskan ajarannya?
benarkah tiada yang meneruskan ajarannya? Ini adalah keprihatinan Rasul. Dan saya akan menjawab, keprihatinan Rasul itu tidak akan terwujud. Karena kita, apalagi dengan iptek yang maju, sebab ajaran Nabi telah beberapa kali mengalami usaha pemusnahan. Pertama adalah yang utama sekali adalah zaman Junju, di mana diteruskan dengan zaman Tiongkok, perang antar negara, sehingga dulu buku ini bukan buku zaman Nabi, masih bilah-bilah kayu atau bilah bambu. Jadi satu buku ini, satu bilah itu cuma isinya berapa kalimat, berapa huruf. Jadi kalau mau baca satu lembar kertas ini berat sekali. Lalu zaman Jinse Wangti bakar kitab-kitabnya. Tapi oleh bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, masih ada orang yang bisa menyimpan buku dari Nabi, sehingga terselamatkan sebagian besar, walaupun satu buku yang hilang, yaitu kitab nyanyian. Zaman dinasti Song mengalami kejayaan, sehingga ada namanya Dia Bersaudara yang mengambil ajaran dari Tasyik dan Tunggu dari Ujin, dan lalu dibuat menjadi ini, yaitu Tasyik buat Tunggu buat di menjadi sesuatu. Setelah itu yang terakhir adalah, ya bukan terakhir ya, zaman revolusi Kuomintang, di mana Sun Yat-sen dan Chiang Kai-shek itu juga yang tidak menghendaki ajaran Nabi, sebab dianggap ini adalah feodal. Mereka berkiblat ke barat. Setelah itu terakhir adalah revolusi kebudayaan. Buku-buku kuno, terutama ajaran dari Nabi, juga dibakar. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa itu akan membuat orang menjadi tanya, mengapa buku-buku ini dimusuhi orang-orang yang merasa orang hebat. Banyak orang tambah mau mempelajari. Jadi bukan hanya orang dari timur, tapi juga orang dari barat juga mempelajari apa kelebihannya dari buku ini, sehingga bertahan ribuan tahun, mendapat ancaman-ancaman, tetapi masih bertahan hingga sekarang. Ini yang menjadi pertanyaan. Setelah India isinya, nah ternyata seperti yang saya berikan tadi, ini adalah ajaran tentang Aiki, tentang Iki, dan tentang orang harus memperkuat tubuh kita. Semoga apa yang saya ceritakan pada pagi ini bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk saudara semua, sehingga kita dapat mempelajari ajaran Nabi dengan baik, membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Gue tetap